Halo teman-teman, selamat malam semuanya. Senang bisa berjumpa lagi dengan teman-teman semua malam hari ini di live Instagramnya Sabda Youth. Ya, puji Tuhan, bersyukur semua karena anugerah Tuhan sehingga kita bisa masuk ke episode 71. Wah, luar biasa. Nah, teman-teman, topik kita malam hari ini tentunya sangat menarik ya, yang sangat-sangat dekat gitu dengan kita. Pasti kita semua punya gitu yang akan kita diskusikan malam hari ini. Dan bahkan ada lagunya tuh, lagu yang mungkin kita pernah dengar, Dalam Yesus Kita Bersaudara, ya kan? Teman-teman pasti pernah dengar lagu itu. Nah, tapi pertanyaannya itu cuman lagu atau beneran nggak ya gitu? Kira-kira kita punya saudara nggak sih dalam Yesus gitu ya? Nah, kita akan berdiskusi malam hari ini terkait hal ini ya, yaitu tentang My Family in Christ. Jadi pantengin terus sampai akhir supaya teman-teman boleh ikut berdiskusi, bukan hanya aku aja dan juga teman-temanku yang aku akan invite. Oke ya, kita mulai saja, mulai dari perkenalan. Silakan dari Bu Yulia, Kak Elizabeth, Kak Abraham, terus nanti aku terakhir. Silakan. Ya, aku Yulia dari Solo dan pelayanan di Sabda dan bergereja di gereja GKA Abdi Sabda. Oke, ya aku ya. Halo teman-teman semua yang lagi nonton live juga. Perkenalkan aku Elizabeth, biasanya dipanggil Elis. Sekarang ini aku bergereja di Gereja Kristen Jawa Condong Catur dan sedang menempuh studi teologi di STAK Marturia Yogyakarta. Salam kenal ya semuanya. Mantap. Silakan Kak Abraham. Oke, halo semuanya, namaku Abraham Kaleb. Pelayanan sekarang di tempat sendiri yang sedang kurintis, namanya Authentic Love Family di Jakarta. Terus udah, gitu. Ya. Salam kenal semuanya teman-teman dan perkenalkan aku Ray. Aku staf di Sabda juga. Aku juga sebagai host di acara live ini. Salam kenal teman-teman dan malam hari ini bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali join di live Instagramnya Sabda Youth, aku mau jelaskan sedikit nih tentang Sabda Youth. Jadi mungkin teman-teman kan bertanya-tanya apa sih Sabda Youth itu? Jadi Sabda Youth adalah acara ngobrol bareng, diskusi santai gitu ya, menggunakan platform Instagram tentunya. Yang kami bahas adalah topik-topik yang kekinian, yang relate dengan anak muda, atau bahkan yang jarang dibahas di kalangan anak muda. Karena visi dari Sabda Youth sendiri adalah mempersiapkan generasi muda untuk menjalankan panggilan Allah bagi generasinya itu sendiri. Jadi memang kami tujuannya untuk memperlengkapi anak-anak muda. Makanya topik-topiknya bisa luas nih, walaupun belum belum relate mungkin, tapi tetap kami bahas supaya anak-anak muda menjadi lebih siap. Oke, nah teman-teman, kita akan segera mulai percakapan kita, tapi alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kak Elizabeth boleh memimpin kita dalam doa, Kak? Oke, baik. Oke, mari kita bersatu dalam doa teman-teman. Bersyukur Tuhan untuk hari yang Tuhan kasih buat kami di malam hari ini. Sebentar kami akan berbincang satu sama lain, kiranya perbincangan kami ini bisa menguatkan, bisa menghibur, bahkan bisa jadi berkat untuk teman-teman yang berdiskusi nih sama kami di malam hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Thank you, Kak Elizabeth. Nah, teman-teman di rumah dan teman-teman yang lagi ngobrol sama aku nih sekarang, tema kita hari ini itu ya My Family in Christ. Tema ini atau topik ini sangat dekat gitu dengan kita kan, tentang keluarga, tentang family, pasti kita semua punya gitu. Nah, kita mau share dulu nih. Mungkin kita bisa mulai share dari hati ke hati ya kan, tentang keluarga kita masing-masing. Apa sih artinya bagi teman-teman semua gitu, bagi kita masing-masing keluarga itu apa? Silakan. Hmm, Oke, dari aku dulu kali ya. Ya, kalau aku ini lahir dan dibesarkan dari keluarga yang cinta Tuhan. Dari aku kecil, jadi udah kenal sama Tuhan. Aku diadopsi. Jadi keluarga yang membesarkan aku adalah keluarga yang mengadopsi aku. Jadi posisinya aku adalah anak adopsi nih, sampai hari ini. Yang mengadopsi aku, papa mama, udah sama Tuhan Yesus. Udah akhirnya ketemu juga. Tuh. Aku punya kakak-kakak banyak. Itu sih. Dan keluarga bagiku tuh kayak pizza kali ya. Kalau makan pizza itu kan ada pinggirannya, ada isiannya komplit semua, banyak slice-nya. Buatku ilustrasi keluargaku ya kayak pizza kali ya. Kalau dari teman-teman yang lain gimana? Mari. Ya, aku dulu ya.
Aku lahir dari keluarga kecil karena aku cuma berdua dengan kakakku, dua-duanya cewek. Dan keluargaku keluarga yang sangat sederhana, bahkan mereka bukan orang tua yang punya pendidikan tinggi, tapi bersyukur anak-anaknya disekolahkan lumayan tinggi supaya paling tidak paling tidak kami bisa belajar banyak dari pendidikan dan juga dari apa yang selama ini diajarkan orang tuaku, yaitu percaya pada Tuhan. Oke, kalau aku pribadi itu lahir dari keluarga yang kalau kata anak sekarang ceritanya broken ya. Kalau kata anak sekarang, tapi kenyataannya ya broken itu sesuatu yang baik yang bikin aku sebenarnya jadi lebih kuat gitu, jadi lebih mampu ngadepin banyak hal. Jadi aku ada di keluarga yang tumbuh dengan tidak ada figur bapak sama ibu doang, dan aku dua bersaudara, dan menurutku ibuku itu orang yang luar biasa yang benar-benar bisa dengan segala upayanya gitu dia sendiri, tapi dia menuntun dua anak laki-lakinya yang bandel-bandel ini untuk terus melihat Tuhan. Itu sih sampai akhirnya sekarang kita sama-sama anak-anaknya semua nyemplung di dunia pelayanan, walaupun ibuku sendiri bukan orang yang ada di dalam pelayanan gereja. Luar biasa mendengar cerita teman-teman. Aku jadi semakin bersyukur gitu dengan keluarga aku, dalam artian keluarga lengkap gitu. Bukan berarti aku senang di atas penderitaan orang lain ya, tidak seperti itu. Tapi betapa bahagianya masih diberi kesempatan gitu untuk memiliki orang tua yang lengkap, karena ya akhirnya aku menyadari bahwa keluarga itu segala-galanya gitu. Karena bagaimanapun aku sekarang ada di titik sekarang dengan segala pencapaian yang walaupun nggak banyak, tentunya masih banyak pencapaian-pencapaian yang harus dicapai, tapi semua juga karena keluarga gitu, didikannya, tuntunannya, dan skalanya. Itu sih Ya, sedikit aku dari. ya mendengar banyak kisah dari teman-teman. Pengen tahu sih dari kalian tuh kesan apa yang paling utama tentang keluarga. Kalau tadi Ray kan bilang wah keluarga tuh segalanya. Mungkin teman-teman yang lain punya satu kesan yang paling pribadi gitu tentang keluarga, khususnya dalam konteks kekristenan. Kalau aku sih selain yang kalau tadi kan sebenarnya pizza ya, kalau dari yang lain tuh aku merasa keluarga itu kayak apa ya, batu benteng ya, bilangnya kayak fortress di mana itu rumahku. Itu jadi hal yang di saat ya all things fail, ya aku punya keluargaku gitu yang tadi walaupun papa mama udah nggak ada ya ada ciciku gitu, ada kokoku juga gitu. Itu sih kalau dari Abraham sama Ray gimana? Aku mungkin keluarga tuh di dalam Tuhan ya, tapi aku pun baru menyadari keluarga yang maknanya itu di dalam Kristus itu bagus itu ya setelah beranjak mulai dewasa gitu, setelah mulai SMA dan ikut persekutuan dan segala macamnya, itu baru aku lihat keluarga aku itu ternyata tidak ada keluarga yang memang sempurna gitu kan. Jadi di dalam banyak polemik di dalamnya itu justru ngebuat aku makin bisa kenal Tuhan gitu, dengan segala hal yang mungkin kalau orang di luar, orang percaya ngelihat itu tuh hal buruk, hal teraniaya, hal jelek, hal broken yang membiarkan yang membuat aku tuh bisa memutuskan hal-hal negatif itu jadi lumrah gitu, jadi wajar. Tapi ternyata di dalam Tuhan itu mau bikin aku malah jadi lebih menyala gitu. Menyala abangku. Oke, ya menarik. Selain dari aku bilang tadi ya bahwa keluarga segala-galanya, tapi sebelum aku lanjut, teman-teman di rumah boleh juga nih bagikan keluarganya masing-masing, apa yang dirasakan keluarga menurut teman-teman sendiri itu apa gitu perasaannya dan segala macam yang dirasakan. Boleh banget nih berkomentar atau memberikan pendapatnya. Dan sebagai informasi juga sebenarnya Sabda Yud pernah mengangkat topik ini, home sweet home gitu, dan itu menarik banget nih, dan itu juga salah satu trigger untukku sendiri menyadari bahwa keluarga adalah homeku gitu. Tadi Kak Elizabeth juga menyinggung gitu, keluarga adalah rumahku, tempat di mana aku bergumul bareng, bertumbuh bareng, dan ditegur juga di dalam keluarga. Jadi dalam tanda petik dihancurkan supaya dibangun ulang juga di dalam keluarga. Jadi memang
homeku lah. Ya, ini ada komentar menarik ini dari Kakak Ocha. Halo Kakak Ocha, udah lama banget nih nggak muncul, tapi sekarang muncul lagi. Ya, Keluarga itu komunitas pertama yang memperkenalkan sosok Yesus ya. Persis nih kayak aku, Kakak Ocha. Aku juga mengenal Kristus karena keluargaku, terutama karena orang tuaku membuka rumahnya untuk sekolah minggu. Nah, karena itu aku jadi ikut sekolah minggu di situ dan pertama kali aku mengenal Yesus juga dari sekolah minggu itu. Ya. betul. Ya, aku mau nambahin sedikit ya, teman-teman. Memang keluarga itu kalau orang bilang kan agama warisan dan segala macam. Tapi bagaimanapun kita mengenal Tuhan ya dalam konteks kita mengenal Kristus juga melalui keluarga kita. Seberapa dalam tanda petik brokennya keluarga kita, tapi setidaknya kita mengenal Kristus sejauh yang mereka ajarkan ya melalui keluarga dan itu menjadi dasar yang baik sekali sih menurutku. Wah, menarik ya dengar cerita teman-teman tadi, dan ya thank you for sharing gitu ya buat kita semua gitu. Dan tadi tuh kan kita cerita dikit nih tentang keluarga biologisnya kita ya yang ada ikatan darahnya. Lalu aku jadi bertanya nih tentang keluarga dalam Kristus gitu. Kalau keluarga sebelumnya itu karena ada ikatan biologis, ikatan darah, tapi kalau keluarga dalam Kristus itu karena hubungan apa ya? Ya. Aku sangat senang banget bisa menjawab pertanyaan ini karena kita disatukan di dalam Kristus karena darah Kristus actually. Karena Kristus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan itu dengan darahnya yang kudus itu dia mempersembahkan hidupnya kepada Allah untuk supaya kita semua bisa diselamatkan. Jadi barang siapa percaya kepada dia, maka dia akan menjadi anak-anak Allah yang ditebus melalui darah Kristus. Jadi sekalipun kita nggak ada hubungan darah nih, tetapi di dalam Kristus kita punya hubungan darah actually karena kita sama-sama ditebus oleh darah Kristus. Ya, oke ya teman-teman ya. Memang sepakat aku dengan yang disampaikan Ibu Yulia. Artinya kita tetap punya hubungan darah, walaupun bukan darah biologis gitu, tapi darah Kristus itulah. Dan artinya darah Kristus itu bukan hanya mendamaikan relasi kita dengan Allah gitu kan. Itu betul gitu. Tapi bukan hanya itu, tapi relasi kita dengan sesama, kita menjadi keluarga itu juga didamaikan. Artinya semua menjadi keluarga, semua menjadi satu. Kalau firman Tuhan bilang tuh anggota tubuh Kristus gitu, menjadi satu gitu sih. Jadi sebenarnya kalau yang aku lihat ya di dalam Kristus itu salah satu hal yang melambangkan gimana kan kita kayaknya dari tadi ngomongnya rada gimana sih apa maksudnya konkretnya darah Kristus tuh sebenarnya ngebuat kita menyatu gitu. Dan aku keinget dari ya hal yang kita lakukan yang Tuhan perintahkan ke kita gitu, perjamuan kudus ya kan. Dari situ Tuhan ajak kita untuk mengingat selalu bahwa kita menyatu dengan tubuhnya Kristus. Nah, setiap orang percaya yang meminum darah dan memakan tubuh Kristus itu sudah jadi satu anggota tubuh gitu kan. Jadi tinggal gimana kita Pris ya. Iya, agak macam-macam juga. Lihat ini itu bentuk perwujudan. Jadi dari semua perwujudan itu di dalam kita gitu, Kristus itu sendiri. So kita harus lihat orang kita sebagai sesama gitu sih ya. Tapi sinyalnya sorry, kayaknya. sinyalnya agak jelek, jadi agak macet-macet tadi. Silakan Ya. Elizabeth tadi angkat tangan. Aku lanjut ya. Nah, sejalan nih sama hal yang teman-teman tadi bicarakan gitu, karena mungkin aku dari latar belakang anak yang diadopsi, aku juga melihat Tuhan itu sebetulnya adopsi kita loh, jadi anak-anaknya itu loh. Kita diangkat, kita diadopsi jadi anak-anak Allah. Jadi dimanapun kita berada, kalau beda latar belakang dan sebagainya, kita ini tetap anak Allah saat Allah itu ngadopsi kita jadi anaknya. Selain hubungan karena darah Kristus, juga karena Allah sendiri yang ngadopsi kita gitu. Guys, jadi teman-teman itu sih kalau dari pemahamanku gitu ya tentang anak-anak Allah gitu. Dan pastinya jadi anak Allah itu happy gitu karena yang ngadopsi kita Bapak kita yang di surga. Iya.
Ya, aku ya tadi actually ketika aku tahu kalau Elis ini diadopsi, aku jadi sangat apa ya bisa relate gitu tentang kehidupanku sebagai orang Kristen juga aku benar sih aku juga diadopsi oleh Allah dan aku menjadi anak adopsi dan sekarang aku punya banyak saudara dan kasih Kristus itu yang menolong kita untuk tidak apa ya tidak membedakan gitu. Dan aku juga merasa nggak dibedakan oleh Allah dengan anak-anak Allah yang lain gitu. Ya, adopsi menjadi satu kata yang menarik gitu atau menjadi satu frasa atau kata lah yang kayaknya di dalam kalangan kita atau secara umum gitu kayak oh berarti bukan anak kandung nih kayak menakutkan mencekam gitu tapi ternyata kita sebetulnya diadopsi juga dari anak-anak yang uh, gelap yang berdosa gitu ya tapi terus diangkat menjadi anak-anak Kristus yang menjadi anak-anak terang aku keingat satu ayat gitu uh, Galatia 4 ayat 5 ya diutus untuk menebus kita yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Karena diterima ini di dalam versi lain aku bacakan yang lebih menarik lagi di AYT untuk menebus mereka yang ada di bawah hukum Taurat supaya kita dapat menerima pengangkatan sebagai anak-anaknya. Jadi memang walaupun terdengar kayak bukan anak kandung tapi ternyata faktanya kita diangkat gitu. Jadi memang sungguh besar anugerah Tuhan selain menebus kita dari dosa gitu ya tapi dia mengangkat kita menjadi anak-anak ya gokil sih itu Ya. ya Ya. silakan Kak Bro. Iya, menariknya itu dia tadi kita bahas adopsi dan kita udah diangkat jadi anak Allah gitu kan. Nah, yang menarik yang orang-orang percaya itu jarang banget tangkap dan jarang banget ketahui adalah kita juga disebut ahli waris. Kita juga dapat warisan gitu. Jadi bukan berarti kita diadopsi terus kita jadi berbeda dari yang lain. Enggak. Justru kita nih pewaris-pewaris kerajaan Allah gitu. Kita punya banyak hal yang Kristus bisa lakukan dan kita juga bisa lakukan dengan kita taat sama Dia gitu kan. Karena kita sudah menyatu sama tubuhnya, kita punya mandat untuk bisa membagi kerajaan surga di tengah-tengah dunia ini. Sambil kita berjalan, kita dikuduskan gitu, kita sambil berjalan terus-terus mengarah serupa segambar sama Kristus, tapi kita juga makin perlu ingat kalau kita itu harus membagikan surganya itu di sekitar kita, dimanapun kita berada. Keluarga kita, orang-orang yang kita, pokoknya setiap orang kita temuin, kita gimana caranya kita bisa kitanya mencerminkan Kristus dan kita juga membuat orang lain merasakan Kristus dalam kehidupan kita gitu. Itu kerennya jadi anak adopsinya Kristus sih kalau menurutku, anak adopsi Allah. Iya. Menarik. Ya itu ya teman-teman sekali lagi teman-teman di rumah jangan diam aja nih masa kita terus nih kami juga pengen dengar gitu pendapat teman-teman juga silahkan dan atau nyambung dari Kak Abraham tadi ya makin luar biasa dan menegaskan gitu bahwa kalau orang biasanya di dunia ya ketika seseorang mengangkat anak atau mengadopsi anak gitu cenderungnya orang bilang tuh dia anak tiri gitu kan ya kan anak tiri dan anak tiri itu biasanya tidak full menerima hak-hak di dalam keluarga itu apalagi kalau ada anak kandungnya gitu kalau ada anak kandungnya anak tirinya ya biasa aja menikmati tapi nggak full dibanding dengan anak kandung tapi menariknya dari Kak Bram bilang tadi kita ternyata dapat warisan juga yang mengindikasikan bahwa sekalipun kita dalam tanda petik adopsi tapi ternyata kita juga sudah disetarakan gitu kita ibaratnya menjadi anak kandung Allah toh atur kita adalah segambar dan serupa dengan Allah gitu jadi bagaimanapun seharusnya kita kembali ke natur itu kita kembali ke posisi anak kandung gitu ibaratnya yang dilahirkan dari Allah itu sih ya oke. Kering ya. Ya aman Bu silakan Ya, aman ya.
Oke, ya aku bersyukur sih menjadi orang. Sebenarnya waktu dulu ya, waktu pertama kali aku mengenal Kristus gitu, aku nggak pernah kepikir sih kalau sampai sejauh ini. Maksudnya ya aku percaya Tuhan dan aku cuman merasakan bahwa aku dikasih oleh Tuhan dan aku mengerti eh, apa sukacita yang Tuhan berikan dan aku bisa berdoa dan bisa minta tolong pada Tuhan. Tapi sejauh aku mengenal Tuhan, makin lama makin aku nyadar bahwa ternyata itu bukan cuman itu gitu ya, tetapi juga aku diangkat menjadi anak Allah dan aku menjadi bagian dari keluarga besar Allah. Dan menjadi bagian dari keluarga besar Allah itu bagi aku, wow, dulu waktu masih remaja ya, masih nggak kepikir what does that mean gitu, apa artinya itu gitu. Karena menurut aku keluarga Allah itu maksudnya ya gerejaku. Tapi kok ada banyak gereja lain ya? Dulu waktu SD agak bingung loh, kenapa ada banyak gereja ya? Maksudnya itu gereja itu sama nggak gerejaku? Kalau aku bilang aku orang Kristen tuh ya teman-teman yang ada di gerejaku itu semua orang Kristen gitu. Tapi ketika pergi ke gereja lain, nah itu bukan gerejaku gitu. Rasanya itu orang lain gitu. Kayak itu komunitas yang lain gitu. Nah, setelah aku lama kelamaan aku baru tahu ternyata semua gereja itu sebenarnya saling berhubungan satu dengan yang lain karena Kristus. Ya, itu aku pengalaman yang cukup aneh sih karena waktu kecil aku merasa gerejaku tuh ya satu-satunya gereja dan keluarga rohaniku ya udah itu gitu, yang lain tuh nggak ada. Ya. Ya, Kak Bram sepertinya closing ya. Oke, Atau oke, memang oke. sampai oh, oke. Yang Suaraku penting masuk? Silakan Kak Bram. suaranya kedengaran. Ya, kedengaran. Anyway, jadi karena kita ini udah masuk ke pembahasan gimana kita di dalam keluarga Kristus dan segala macamnya, sebenarnya iya mau sedikit klarifikasi ya. Jadi kalau kita udah nerima Kristus sebagai juru selamat itu, jadi sekarang semua orang benar-benar keluarga kita kah? Gitu menurut teman-teman semua ya. Semua orang benar atau dan itu apa berarti dimanapun itu kita bisa merasa feel free untuk jadi keluarga dengan sesama orang percaya gitu. Menurut teman-teman gimana tuh? Ya, aku ya teman-teman. Tadi Bu Yulia sedikit mention gitu bahwa seharusnya memang keluarga dalam Kristus itu ya Kristus yang menyatukan, bukan soal gerejanya gitu. Tapi memang faktanya kadang ada beberapa yang terkotak-kotakkan dengan gereja sehingga kalau bukan satu sinode, bukan saudara gitu. Tapi balik lagi ke pertanyaan, kalau tentang kita punya saudara di mana-mana, normalnya idealnya memang seperti itu ya, dimanapun kita berada, ketika kita melihat sesama kita, yaitu khususnya umat percaya Allah, orang Kristen gitu, ya mereka keluarga kita gitu. Hingga dimanapun kita berada, di Balikpapan, aku dulu pernah di Balikpapan, itu ketemu juga banyak orang Kristen di sana. Aku pernah ke Kupang juga, semakin banyak lagi. Jadi memang dimanapun pasti ada keluarga kita, dan mereka menyambut aku pribadi gitu ya, ketika di sana tuh cukup ramah dan baik-baik gitu, karena memang saat itu aku diutus pelayanan ke sana, dan itulah keluarga gitu. Ketika keluarganya datang dari jauh ya pasti disambut, dan itu wujud nyata bahwa keluarga kita banyak dan di mana-mana. Itu sih dari itu. Ya sih. Jadi ini kayak bicara soal kalau kita jadi keluarga dalam Kristus udah kayak satu roh, satu bapak, ya kan, satu baptisan. Walau ya oke, beda gereja, mungkin beda sinode, atau mungkin beda corak teologi bahkan. Tapi asal kita menyembah Kristus yang sama, Tuhan Yesus yang sama, ya kita satu saudara gitu. Dan itu yang firman Tuhan katakan ya buat kita gitu teman-teman. Ya. Tapi nggak semua orang kayaknya punya pikiran seperti itu ya, karena dulu aku pernah punya teman gitu ya, datang ke rumah, dia dari luar kota lalu menginap di rumah aku. Dulu waktu itu belum menikah aku gitu ya, di rumah orang tuaku. Lalu itu pas hari Minggu gitu, jadi kan aku nanya, yuk ikut ke gereja dong gitu, nggak ke gereja kah minggu ini gitu. Terus dia bilang, iya nih gerejaku nggak ada di kota ini, maksudnya tuh nama gereja dia itu nggak ada di kota ini, jadi dia nggak mau pergi ke gereja.
Aku pikir ya itu kemungkinan masih ada banyak orang-orang Kristen ya. Kalau nama gerejanya nggak sama, nggak mau pergi ke itu. Aku harus pergi ke gereja yang sama dengan gereja aku, di tempat aku itu beribadah, di tempat aku beranggota. Jadi ya, aku nggak tahu sih teman-teman ya. Tapi dulu aku tahu sendiri dengan mata kepala dia nggak mau, bener-bener nggak mau pergi ke gereja lain gitu. Ya, ya Menurut aku ya kalian itu wajar teman-teman. nggak? Ya aku boleh nambahin sedikit lah. Nanti Ya, teman-teman nambahi dari Kak Abraham juga dan segala macamnya. Eh, kalau dibilang wajar harusnya nggak wajar ya. Aku pernah lihat TikToknya kalau teman-teman tahu akunnya masih calon pendeta. Aku lupa siapa namanya mas-mas itu. Ya, dia cerita ketika perjalanan ke Bali bersama teman-temannya itu rencananya mau nginap dalam tanda petik ngemper lah. Karena di Jawa tuh biasanya kan nginap di pom bensin lah, di musola atau di masjid gitu kan. Kayak itu kan cukup bebas gitu untuk eh, setidaknya istirahat malam di situ. Nah, ketika di Bali dia lupa kalau itu Hindu gitu, mayoritas Hindu sehingga jarang ditemukan masjid atau musola. Dan mereka keingat gitu kalau oh ya kenapa kita nggak ke gereja aja gitu. Nah, itu cerita dia. Akhirnya ke gereja ternyata harus rapat majelis dulu atau setidaknya tanya ke pendeta dulu kelamaan gitu. Nggak seperti rumah ibadah lain yang terbuka. Silakan kalau mau istirahat istirahat aja gitu. Toh nggak lama. Nah di gereja beda. Nah itu sangat disayangkan gitu. Dalam artian kita yang katanya keluarga Kristus tapi masih pilih-pilih gitu. Bahkan orang yang sama-sama Kristen jelas-jelas gitu. Itu pun masih kita dalam tanda petik curiga gitu. Walaupun pasti tamengnya adalah antisipasi daripada barang-barang hilang. Mungkin gitu ya tamengnya gitu. Tapi ya ini menegur dan mengingatkan kita kalau sudah saudara tuh harusnya saling menerima gitu dan tidak lagi terkotak-kotakan dengan dari gereja mana, dari asal mana gitu. Harusnya seperti itu. Ya, mungkin eh aku sedikit cerita pengalaman kali ya. Boleh, Suaraku aman kan ya? aman-aman. Anyway, jadi aku sedang membentuk komunitas, sedang merintis komunitas dari kurang lebih sebenarnya nggak baru ya, udah kurang lebih 7 tahun ini berjalan. Dan di situ memang semua value, semua visi misi yang kita jalanin, yang kita berjuang untuk hidupin adalah kasus sendiri, authentic love family, gitu, tentang gimana originalitas kasih, tentang gimana cinta itu bekerja dari Kristus melalui kita menjadi tersebar ke dunia dan kekeluargaan gitu. Nah, itu sebenarnya yang disayangkan banyak gereja-gereja ini yang sekarang-sekarang akhirnya terkotak-kotak tembok-temboknya, yaitu denominasi, doktrin, teologi dan segala macamnya. Tapi jadi anyway, dulu komunitasku itu awal-awal 2 atau 3 tahun pertama itu kita bikin nggak di gedung, nggak di rumah, tapi kita bikin di taman. Dulu sebelum COVID, taman itu masih bisa dipakai untuk fellowship, nyanyi-nyanyi dan segala macamnya. Kita ngumpul di situ, pernah sampai hampir 70 orang ada di situ. Gitu, dan itu datang dari berbagai macam gereja gitu. Itu karena apa? Karena mereka melihat tempat ini tuh tanpa tembok, nggak ada hal yang, karena memang semua berkumpul hanya landasannya kasih. Dan itu yang sebenarnya kita perlu galakan gitu sebagai orang-orang percaya, sebagai orang Kristen yang harusnya melihat dimanapun orang percaya lainnya, selama dasarnya memang kasih itu sendiri, kasih yang dari Kristus pastinya ya, bukan kasih yang sembarang kasih gitu. Cakep. Jadi kasihnya itu mesti kasih yang benar-benar apa yang Kristus alamin, yang Kristus bagiin buat kita pribadi. Dan itu kalau itu jadi dasar kita berjumpa sama orang-orang percaya, itu bisa jadi hal yang benar-benar wah gitu. Memang nggak gampang, nggak mudah gitu, mengasihi pasti sakit, mengasihi pasti nggak nyaman gitu kan. Tapi akan berbeda gitu ketika kita natap orang, ketika dasar kita kasihnya Kristus kan. Ketika kita mau rangkul orang atau salaman sama orang, itu beda banget sih. Boleh Bu Yulia? ya. Uh, uh, cukup miris gitu ya kalau kita di dunia ini nggak bisa terima
keluarga kita yang lain yang sama-sama di dalam Kristus. Nanti kalau di surga gimana ya? Di sana nggak ada coupling, di sana nggak ada denominasi, di sana harus bersatu bersama di rumah Bapa. Ya harusnya bisa dipraktekkan di dunia dong ya, bukan cuma nanti di surga. Oh ya nanti kalau di surga mah kita bareng-bareng. Tapi selama di dunia, ya denominasimu, denominasiku ya beda-beda lah gitu. Agak apa ya? Menurut aku agak munafik gitu ya. Nanti di surga bareng-bareng kok di sini berantem gitu. Elizabeth. Jadi, sejalan dengan hal itu yang tadi teman-teman perbincangkan, memang aku melihat pada prakteknya pasti beda-beda ya. Mungkin ada yang beralasan, pasti mereka punya kalian. Kenapa kok mereka demikian gitu? Mungkin ada yang latar belakang yang berbeda dan sebagainya. Mungkin aku GKJ, kalau misalnya aku ke gereja pacarku, mungkin juga kan ada perbedaan liturgi, perbedaan cara penyembahan, mana yang lebih cocok kan. Nah, kalau itu kan beda hal ya. Walaupun memang kalau kita ngomongin jadi satu itu kan bukan diseragamkan ya, jadi harus sama semua gitu kan. Tapi kalau kita ngomongin balik lagi ke topik kita yang keluarga dalam Kristus, kita ngomong kasih bersama sebagai persaudaraan itu. Kalau misalnya kita mengasihi satu sama lain, walau beda denom atau mau sama denom, tetap ya mengasihi itu kan ya teman-teman tadi ceritakan gitu ya, gimana ya visi misinya juga satu, gimana memuliakan Tuhan dan sebagainya, mengasihi satu sama lain juga sebagai saudara dalam iman gitu ya. Ya, oke ya teman-teman. Emang nggak bisa dipungkiri gitu. Kita sering melakukan hal itu. Bahkan mungkin kita pribadi dulu atau masih ya mungkin sering menganggap kalau kita berbeda, meskipun sama-sama Kristen tapi kita berbeda. Kita bisa bersatu kalau tidak membahas kekristenan. Kalau cuma ngobrol ngopi ya oke, kita bisa bersatu. Tapi kalau sudah kekristenan kita beda, kita pasang gap gitu. Itu yang sering terjadi gitu. Dan harusnya mulai malam hari ini ketika kita mulai berdiskusi, kita mulai dicerahkan nih, diubahkan, dan kita mulai sadar. Menarik tadi Bu Yulia sampaikan langsung direct ke surga tuh perbandingannya. Di surga nggak ada kayak perumahan, coupling ini punya gereja ini, coupling ini. Enggak, kita semua sama, ditempatkan di tempat yang sama. Jadi harusnya itu tercermin juga di dunia. Karena kalau kita sudah mikir surga bagaimana ke depannya, kita capek sendiri. Kita lupa akan dunia yang sekarang yang harus kita jalani. Dan itu yang menarik ketika kita melihat surga, ya kita melihat apa yang sekarang di dunia ini gitu. Itulah yang harus kita implementasikan atau kita lakukan gitu, supaya kasih terhadap persaudaraan tidak terkotak-kotakan. Itu sih. Ya ini sejalan dengan apa yang ditanyain Kakak Ocha nih, bagaimana menyikapi situasi di mana ada keluarga Kristus yang hanya mau beribadah hanya di denominasinya sendiri. Tadi kita udah banyak yang membahas tentang ini ya Kakak Ocha. Tapi kita kayaknya belum membahas solusinya. Kita cuma bilang ya itu nggak baik gitu ya. Tapi apa nih solusinya untuk mereka yang masih nggak mau menerima gereja yang lain? Entah itu karena cara ibadahnya beda, entah itu karena apalah yang beda ya. Tadi Elizabeth udah bilang perbedaan itu nggak bisa disangkal, memang ada gitu. Preferensi memang pasti ada antara baptis selam, baptis percik, dan lain-lain. Bahkan antar doktrin satu, doktrin yang lain juga bisa berbeda. Tapi aku pikir harus ada solusi gitu ya, khususnya untuk anak-anak Gen Z. Anak-anak Gen Z kan semangat kolaborasi kan tinggi ya. Aku nggak tahu orang yang zaman dulu kayak baby boomers dan yang generasi yang lebih tua lah gitu, itu dibandingkan dengan generasi yang sekarang tuh untuk kolaborasi itu lebih gampang nggak sih menurut kalian? Ya, Ada pendapat? Iya. Oke, sebenarnya iya sih Bu Yulia ya. Dulu mungkin zaman dia aku nggak ngalamin yang boomers banget ya, tapi kalau dengar cerita dari orang tua, orang-orang sekitar yang kita ngobrol-ngobrol, dulu itu ya ada KKR di mana semua bisa ikut, ada hal semua, pokoknya semua gereja, semua denominasi bisa diundang jadi satu gitu. Nah mungkin sekarang nggak bisa dipungkirin kotak-kotaknya terlalu banyak dan terlalu
tinggi gitu. Justru makanya menurutku solusinya adalah pemimpin-pemimpin gereja atau pelayan-pelayan gereja yang sekarang-sekarang ini perlu banyak edukasi untuk lebih bersatu, tapi ya mungkin nggak masalah doktrin berbeda, makanya bukan doktrin berbeda nggak boleh, tapi yang penting sama-sama Kristus yang disembah. Tapi maksudnya ada hal-hal yang tata cara yang berbeda, tapi harus ada jembatan untuk bisa satu sama lain sebagai tubuh Kristus ini menyatu dan bergerak bersama gitu. Itu sih sebenarnya menurutku ini justru teguran buat kita orang-orang yang melayani, entah itu di gereja, entah itu pelayan Tuhan yang ada di daerah dan segala macamnya. Bagaimana kita jadi jembatan nih satu sama lain, dari anak muda, dari orang-orang yang mungkin tadi disebut boomers itu, untuk bisa memberi nasihat, dan kita juga bisa melihat kalau semuanya harus kita lihat sama sebagai tubuh Kristus. Itu yang pengajaran yang agak sulit anak-anak sekarang terima kalau menurutku gitu. Karena sebagai besar udahlah melayani di gereja lokal aja. Sebenarnya nggak salah, tapi kurang tepat karena akhirnya kita jadi ngelihat gereja yang lain tuh lebih rendah atau mungkin lebih tinggi gitu. Elis? Iya sih. Mungkin mulai dari apa ya, kalau kita ngomong solusi, mungkin ini tidak bisa satu jawaban bisa untuk semua kali, karena mungkin beda-beda. Tapi kalau dari aku pribadi sih mulai dari memetakan stigma dan asumsi diri dulu ya. Misalkan kadang, apalagi yang generasi awal ini kan bisa kayak, oh gereja ini pasti kayak gini-gini deh, atau oh ini gak oke bla bla bla, jadinya menjauhi, mencap negatif, padahal tuh nggak tahu apa-apa sebetulnya, nggak yang mendalami, nggak yang coba approach gitu ke orang tersebut. Mungkin ya untuk solusi yang pertama ya bisa untuk mematahkan stigma dan asumsi itu. Kalau bingung, ketimbang nyinyir, mending nanya gitu. Oh gerejamu seperti apa? Dan sebagainya. Sebenarnya kan Gen Z itu ya yang aku gini banyak pertanyaan sebetulnya. Cuma ada yang mungkin nggak berani nanya dan sebagainya, ya mulai dari mematahkan stigma itu. Jangan langsung dibawa ke gereja pasti kaget. Ya kan dia juga udah bergereja. Jadi mulai dari itu sih, stigma dan labeling itu sih harus dipatahkan dulu sih. Itu sih. Gimana kalau dari teman-teman? BTW kita lengkap ya. Gen Z ada, milenial ada, baby boomers ada. Dan ternyata ini salah satu bukti nyata teman-teman, kita bisa menyatu gitu. Mau Gen Z, mau baby boomers, milenial pun kita sama-sama bisa berdiskusi dan gitu. Dari tadi kita bisa menikmati. Artinya kunci dasar tadi sepakat dengan Kak Elizabeth adalah ngobrol, komunikasi gitu. Kita nggak akan bisa ketahui denominasi lain, pemahaman mereka seperti apa dan segala macam tanpa komunikasi. Nah, melalui malam ini teladan yang baik gitu, kita berempat bisa ngobrol, menjalin komunikasi dan ternyata nemu dan nyambung gitu. Ya, ini aku senang banget ya karena Sabda Youth ini bisa tidak dibatasi oleh tembok-tembok gereja. Nah ini bagi aku menjadi keluarga Kristen tuh ya seharusnya kayak gitu dengan kasih kita bisa saling mengasihi, kita bisa saling bergaul bersama-sama. Nah bagi aku itu satu privilege gitu ya, sebagai anak-anak Tuhan tuh kita bisa punya keluarga yang betul-betul luar biasa dikasih oleh Tuhan, dan kita punya satu Bapa, satu Roh gitu ya. Nah, cuman seringkali kita tuh lebih seringnya tuh menuntut hak gitu. Hak aku sebagai anak Allah ya, aku tuh berhak untuk dikasihi, aku berhak dilindungi dan gitu-gitu ya. Sering kita lupa bahwa di tengah-tengah pikiran kita tentang hak, kita sebenarnya tuh punya kewajiban juga sebagai anak-anak Tuhan. Dan bagi aku kewajiban itu harusnya cukup jelas gitu. Nah, kalau kewajiban kita jelas, kemungkinan yang tadi masalah-masalah yang kita hadapi itu kemungkinan akan runtuh gitu ya. Nah, menurut kalian tuh apa saja nih kewajiban yang kita bisa lakukan untuk meruntuhkan tembok-tembok tadi? Ya, saya dulu nih mau jawab. Aku akan jawab ya teman-teman. Nanti teman-teman boleh tambahin. Bagi kewajiban yang utama adalah kesadaran diri untuk saling menumbuhkan gitu, saling menolong untuk satu sama lain, satu keluarga itu bertumbuh bersama. Jadi bukan justru sikut-sikutan gitu. Kewajiban kita bukan upgrade diri, tapi upgrade bareng-bareng gitu. Nah itu ketika kesadaran itu dimiliki, damai sejahtera tercipta gitu teman-teman. Jadi semua sama, kita harus bertumbuh bersama nih. Nah kesadaran itulah yang
yang wajib kita miliki. Jadi kewajiban kita adalah bertumbuh bersama. Bagiku gitu. Ya, Oke, dariku aku keinget kalau firman Tuhan itu nyampein beberapa hal ya. Kalau yang aku ingat itu ada 3 hal. Itu ada yang namanya perintah agung, ada yang namanya amanat agung, dan mandat budaya. Tadi sempat kusinggung. Perintah agung itu kan kita harus saling mengasihi. Kasihlah Tuhan Allahmu dulu. Bukan dulu ya, kasihlah itu semuanya sama gitu. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri, yang berarti ini berjalan beriringan gitu. Nah, kesadaran ini nih sebagai anak Tuhan kita perlu pegang banget, karena kadang-kadang kalau kita mengasihi Tuhan secara pribadi, secara gaya kita sendiri, kita jadi egois. Akhirnya kita ngelihat gaya orang lain yang padahal sesama anak Tuhan jadinya nggak relevan, padahal ya gaya menyembah kan masing-masing gitu kan. Itu tentang kasihnya, mengasihi. Terus tadi amanat agung, pergi jadikan semua bangsa murid. Yang kedua, ini yang perlu wajib kita ingat. Jadi semua orang percaya adalah murid Kristus gitu. Cara pengajarannya kayak apa, tapi kalau kita melihat kita semua sama-sama murid Kristus, sama-sama anak Tuhan, sama-sama keluarga di dalam Kristus, kita nggak lagi punya perspektif lain atau intuisi negatif tentang orang dari gereja lain gitu kan. Yang terakhir, mandat budaya tadi bilang. Mandat budaya ini adalah untuk gimana kita membagikan pelayanan kita, budaya yang Kristus kerjakan di dunia, budaya kerajaan surga gitu. Saling mendoakan, menyembuhkan, saling menguatkan, saling mengingatkan. Nah itu sehingga kita ngelihat satu sama lainnya, nggak lagi jadi seolah-olah musuh gitu, seolah-olah jangan-jangan dia datang ke sini untuk merebut domba aku gitu. Gitu sih kurang lebih. Iya sih, ya, kalau menyoal tentang kewajiban, kan biasa orang sudah takut duluan ya dengernya, waduh kewajiban, ini sesuatu yang berat dan harus. Tapi mungkin aku melihatnya tuh bahwa si kewajiban ini tuh bukan tuntutan, tapi tuh tuntunan. Jadi beda T sama N aja udah jauh sekali gitu. Ini tuh kewajiban adalah tuntunan ya teman-teman. Dan apa sih tuntunan kita untuk hidup dalam keluarga Kristus ya? Aku baca teks ada di Roma 12 ayat 9 sampai 20, 21 itu kalau merangkum teman-teman tuh ya nasihat untuk hidup dalam kasih. Dan jangan lupa untuk jadi orang yang sahabat juga gitu. Jadi diri yang menyahabati juga dengan keluarga Kristus yang lainnya gitu, dengan saudara-saudara kita. Itu sih teman-teman. ya, Menariknya dari tadi itu kita bahas tentang keluarga Tuhan ini, sebenarnya satu poin utama yang kita omongin itu itu kasih loh. Itu hal yang benar-benar jadi center point dari obrolan kita itu, kalau menurutku ya, yang kulihat, yang kudengar itu adalah cinta itu sendiri gitu, kasih itu sendiri yang akhirnya membuat keluarga ini, keluarga Tuhan gitu, family in Christ ini bisa satu sama lain saling sayang gitu, karena Tuhan udah sayang sama kita duluan gitu kan, dan kita juga hendaknya mengasihi Dia, dan udah pasti kalau kita mengasihi Tuhan, kita nggak mungkin nggak mengasihi sesama kita. Poinnya itu gak sih? Oh ya, William dulu. tiga-tiganya semua angkat tangan. Silakan Bu. Siapa duluan nih? William boleh. Iya, ya aku melihat sih bahwa persekutuan di dalam tubuh Kristus itu harusnya tercipta, siapapun kita, gereja apapun kita, itu kita bisa saling mengasihi seperti keluarga. Aku bersekutu dengan mereka, aku saling menolong, saling berbagi, sehingga itu akan tercipta satu harmonis, keluarga yang harmonis, yang kita bisa bertumbuh bersama dan menjadi dekat, dan terutama menjadi kesaksian bagi dunia. Kalau kita berantem terus di dalam itu akhirnya orang yang bukan Kristen melihat, aduh, mana orang tertarik sih kalau mereka melihat sesama orang Kristen mungkin karena dari gereja yang berbeda berantem. Itu yang bersorak-sorai adalah setan gitu, yang cirap itu adalah mereka yang tidak senang dengan kekristenan, dan itu tidak menjadi berkat, dan terutama tadi yang Abraham bilang, itu tidak menjadi kesaksian gitu. Misi kita hilang gitu ketika kita mulai melihat di dalam keluarga sendiri itu saling berantem.
Aku ya teman-teman. Jadi Kak Abraham singgung kasih, Ibu Yulia singgung tentang perdamaian juga salah satunya. Dan itu menarik gitu bahwa memang kalau kita balik ke awal tadi, Allah mengadopsi kita juga karena kasih gitu. Sehingga kasih itu akan terus tumbuh. Jadi akarnya memang kasih gitu teman-teman. Dan kasih itu akan menuntun segalanya, mengubah segalanya termasuk menolong kita untuk tahu mana sih yang harus kita lakukan, mana sih yang nggak harus kita lakukan. Cuman aku mau tambahin sedikit bahwa kesadaran kita akan fungsi dari keluarga itu harus nyata gitu. Jangan sampai kita cuman berpikiran keluarga itu harus mendukung kita sepenuhnya gitu. Keluarga harus mensupport. Kalau keluarga menegur aku, menolak aku, berarti keluarga nggak sayang aku. Justru sebaliknya gitu. Keluarga dalam Kristus adalah keluarga yang siap ditegur juga gitu. Dan kita juga mau menegur gitu. Jadi kewajiban kita tuh benar-benar melihat secara kompleks. Apa sih yang baik gitu, apa sih yang kurang dan bisa diperbaiki, itu juga harus kita lakukan gitu. Sehingga benar-benar pertumbuhan itu terjadi. Jangan hanya mau ditimang-timang, disayang-sayang tanpa ada teguran. Justru harus harus waspada, harus bertanya-tanya gitu. Kalau aku disayang-sayang terus, jangan-jangan aku nggak bener-bener dikasihi gitu, justru dibiarkan gitu. Itu sih. Alis tadi angkat tangan? Enggak. Ini Ya. freeze semua. Aku yang freeze atau Oh enggak, di aman. tempat Yo, itu semuanya sini sih. blur. Ya, sinyal jaringan di sini ngedrop juga sih memang. Oh, Jadi agak oke. ngeblur. Oh, Ya, yang blur oke. banget nih. Iya, gimana nih teman-teman di rumah yang dari tadi jadi penonton setia dan pendengar setia. BTW, kita kan pakai platform Instagram nih, bukan radio, teman-teman. Jadi harusnya teman-teman bisa aktif sih dari tadi ya. Cuman kami menunggu pendapat teman-teman, gak muncul-muncul nih. Sampai mau habis gitu pembahasan kita. Teman-teman gak ada yang Keasikan ya keasikan terlalu asik menyimak kali ya. mendengarkan. Sepertinya mereka sedang menjalankan peran sebagai anak yang rajin mendengar. Oke teman-teman, tak terasa waktu kita hampir sejam nih. Hampir sejam kita ngobrol, diskusi gitu kan ya. Dan banyak hal kita dapatkan insight-insight baru, tentunya juga dapatkan dan berkat-berkat yang luar biasa yang teman-teman baik Kak Elizabeth, Yulia maupun Kak Abraham sudah sampaikan. Dan kita akan akhiri lah diskusi kita karena sudah waktunya juga gitu, waktunya untuk kita berpisah. Tapi sebelum kita berpisah satu sama lain, boleh dari teman-teman masing-masing berikan closing statementnya dari yang termuda, Gensi dulu. Kak Elizabeth, terus nanti aku, Kak Abraham, Bu Yulia. Oke. Kalau dari aku untuk mengingatkan teman-teman juga, mungkin teman-teman di sini ada yang anak adopsi sama sepertiku juga, atau mungkin ada teman-teman yang lagi ada problem sama keluarga. Ingatlah bahwa teman-teman itu punya keluarga dalam Kristus. Jadi teman-teman nggak sendirian. Teman-teman bisa cerita ke siapa aja yang dalam Kristus itu untuk bisa membantu teman-teman juga gitu. Jadi ceritalah, bukalah, jadi teman-teman nggak sendirian. Teman-teman anaknya Tuhan dikasih sama Tuhan, dan teman-teman dikasihi. Itu sih. Men, silakan. Aku ya. Ya dariku teman-teman, kita semua keluarga di dalam Kristus. Kita punya hak istimewa yaitu warisan juga ya. Kita dapatkan dari Allah, privilege-privilege yang luar biasa. Tapi kita juga punya kewajiban untuk saling mengasihi sesama kita satu sama lain. Juga saling menumbuhkan. Artinya harus siap ditegur dan menegur gitu. Dan ditegur juga ya. Kita harus siap semuanya dan supaya tujuannya kita semakin bertumbuh serupa dengan Kristus Bapa kita. Itu aja dariku. Dari Kak Bram silakan. Oke, kalau dariku terakhir, jangan sampai kita itu terjebak sama hal-hal yang karena ini kan proses perjalanan panjang gitu ya, sebagai sebuah keluarga Tuhan, sebagai orang yang dipersatukan dengan darah dan tubuh Kristus, ini perjalanan panjang. Jadi pasti mungkin hari ini kita bisa
ngomong bagus tapi besok atau nanti malam kita menghadapi hal-hal atau pergolakan lagi dari antara orang-orang sekitar kita yang sesama percaya, tapi kita akhirnya bisa lupa, bisa juga ingat gitu. Tapi aku ajak kita untuk saling menguatkan dan saling mengingatkan gitu di momen apapun. Jangan sampai kita cuek, jangan sampai kita nggak mau tahu apa yang sedang terjadi di sekitar kita atau apa yang sedang dialami sama saudara-saudara kita yang lain gitu. Cari tahu, bukan cuma cari tahu itu, tapi cari tahu juga siapa Tuhannya. Karena orang yang kenal Tuhan udah pasti tidak mengasihi sesamanya. Poinnya itu. Terus jangan sampai kita males-malesan atau mager-mageran, nggak mau bergerak. Karena itu dilema orang percaya sih. Ah, udahlah, itu tugas pendeta, itu tugas penginjil, itu tugas orang-orang yang pelayanan gitu. Sedangkan melayani itu adalah tugas semua orang percaya kalau yang ku tahu gitu. Semua orang yang ada dalam Kristus. Dan terakhir kalau menurutku harus siap mati seperti Kristus mati gitu. Untuk keluarga Tuhan gitu, untuk family in Christ kita harus siap mati dalam hal apapun. Termasuk ya karena teladan kita Kristus kan, teladan kita apa yang Kristus lakukan. Jadi kita belajar untuk mematikan emosi kadang-kadang, mematikan cara pandang kita yang sebenarnya menurut kita ini udah benernya begini nih. Tapi kalau kita mau melayani, ya sama seperti Kristus melayani gitu. Banyak orang-orang yang berbeda pendapat, tapi dia harus cari cara untuk masuk sentuh hatinya. Poinnya itu sih kalau dariku. Ya. Thank you. Dilihat Teman-teman semuanya yang sudah ditebus oleh Kristus, yang adalah keluarga Allah, engkau adalah saudaraku. Dan kita semua adalah keluarga di dalam Kristus. Mari kita saling mengasihi, saling menolong satu dengan lain, dan terutama untuk kita bisa saling bertumbuh, supaya kita semakin mengasihi Tuhan dan memuliakan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, thank you banyak sekali lagi Bu Yulia, Kak Bram, dan Kak Elizabeth. Thank you sudah ngobrol banyak malam hari ini. Dan teman-teman di rumah, thank you atas kehadirannya dan atas komentarnya, pendapatnya, sharingnya juga. Thank you banyak teman-teman. Dan jangan lupa minggu depan hadir kembali ya di hari yang sama, di Instagram yang sama juga, di Instagramnya Sabda Resources. Karena minggu depan Sabda Youth masih akan ada gitu ya. Minggu depan di hari yang sama, hari Selasa jam 7 malam ya. Kita akan kembali berjumpa dengan topik multiplication. Nah, kita akan bermultiplikasi minggu depan. Oke, jangan lupa hadir teman-teman, nyalakan lonceng notifikasinya dan follow tentunya. Jangan lupa follow supaya nggak ketinggalan. Thank you banyak. Kita akhiri diskusi kita tutup dalam doa. Minta Kak Bram boleh menutup dalam doa, Kak. Thank you. Boleh di off cam aja Kak, daripada agak macet-macet nanti. Oke, siap. Suaraku aman ya sebelumnya? Oke. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk setiap hal yang udah Tuhan izin masuk live Instagram ini Tuhan. Syukur untuk segala kejadian yang sudah berjalan. Apapun hal yang ada, masalah sinyal dan segala macamnya, kayak percaya Tuhan turut campur tangan. Tetap ada orang-orang yang mampu, yang bisa Tuhan ajak untuk mengerti dan menangkap segala hal yang kami perbincangkan di sini Tuhan. Dan kami tahu nggak ada yang sia-sia, nggak ada yang kebetulan. Dan juga kalau kami bisa membahas tentang keluargamu di tempat ini Bapak, kami mau biar segala sesuatunya berjalan sesuai rencana aja. Biarkan Tuhan terjadi segala kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bahkan di setiap orang-orang yang follow akun ini, bahkan di setiap orang-orang yang melihat setiap postingan, bisa menjadi penguat, bisa menjadi peneguh, bahkan pengingat kembali untuk kembali ke Tuhan, untuk kembali melihat keluarga Tuhan itu satu hal yang baik, satu hal yang utama di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Thank you banyak sekali lagi teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Thank you. Sampai ketemu. Bye. Dadah. Thank you. Bye.